Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas digital assets cryptocurrency dari perspektif syariah. Nah, setidaknya di sini ada dua pendapat yang menyatakan dari perspektif syariah. Yang pertama, saya melihat pendapat daripada Malaysia yang menghalalkan, nanti ada klasifikasinya ya, permissible, serta pendapat yang lain yang tidak menghalalkan atau not permissible. Nah, sebelum kita lihat dulu pendapat dari Malaysia di sini dari Securities Commission syariah. Lembaga syariah di bawah Securities Commission-nya, SAC, menyatakan bahwa apakah digital asset seperti cryptocurrency itu merupakan tergolong sebagai al-mal atau harta. Jawabannya adalah yes, iya, digital currency itu adalah harta. Nah, di sini dibagi dua, digital currency that is based on technology without any underlying, dan digital currency that is backed by ribawi items. Nanti kita akan jelaskan kembali apa itu ribawi items-nya. Nah, yang pertama, digital currency sebagai mal atau sebagai harta, dia dikategorikan sebagai urut. Urut itu adalah barang atau benda selain dari ribawi items. Nah, di sini dinyatakan bahwa cryptocurrency itu memenuhi essential features of urut rather than currency, daripada mata uang. And not categorized as currency from Sharia perspective. Jadi di Malaysia, digital currency itu tidak termasuk sebagai currency dari perspektif syariah. Sehingga dia bukan merupakan barang ribawi atau ribawi items. Gitu. Nah, kita lihat dulu ribawi item itu apa. Ribawi itemnya ada 6, emas, perak, gandum, barley, gandum ya, biji-bijian, dates, salt, mungkin kalau di Indonesia atau di Malaysia barang pokok, beras misalkan gitu ya. Nah, konsekuensi dari kalau misalkan ini merupakan ribawi items, dia harus transaksinya itu harus sama dalam kuantitas ya, jika sama jenis. Contohnya misalkan 100 emas dengan 100 emas. Ini harus sama 100 gitu ya. Dan harus spot ya, tidak boleh tempo gitu. Misalkan 100 emas dengan 100 emas tapi diserahinnya 3 bulan lagi, itu nggak boleh ya. Nah, lalu di sini uang kertas itu termasuk ribawi item dan dikategorikan sebagai emas dan perak. Nah, di sini dalam ribawi item ya, transaksinya misalkan contohnya buy sarf ya, jual beli currency, ini bisa jatuh kepada riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl apabila 100 USD ditukar dengan 110 USD meski transaksinya tunai, dan riba nasi'ah 100 USD ditukar dengan 100 USD sama-sama 100 USD tapi diserahkannya katakan 3 bulan kemudian atau tidak cash. Tidak spot maksudnya. Nah, di sini emas gandum boleh ditukar, tidak tunai dan tidak sama karena beda ya. Emas sama gandum posisinya adalah tidak sejenis ya. Di sini yang sejenis adalah emas dengan emas, contohnya perak dengan perak gitu ya, beras dengan beras. Tapi kalau emas dengan gandum ini boleh tidak tunai dan tidak sama kuantitasnya. Karena bedanya sudah beda. Nah, di sini digital asset itu tidak dikategorikan sebagai currency. Kenapa? Karena tidak memenuhi unsur sebagai currency. Di sini unsur sebagai currency ada 3, medium of payment, store of value, dengan unit of account atau measurement. Meskipun Bitcoin digunakan memiliki fungsi salah satunya, contoh misalkan sebagai medium of payment, ya dia juga bisa sebagai store of value, dia juga sebagai unit of account. Tapi menurut penelitian Bakar, dia itu tidak memenuhi sebagai unsur currency karena being held by anonymous party. Dia tidak diketahui siapa yang memegangnya atau mengaturnya. Lalu tidak punya intrinsic value dan instability due to high volatility. Nah, karena high volatility inilah yang dia menyebabkan tidak bisa sebagai currency. Nah, namun kemudian ketidakhalalannya atau impermissibility-nya jika hanya didasarkan kepada nature of its fluctuating, hanya karena nilainya itu berfluktuasi, menurut Bakar itu tidak masuk akal atau tidak berdasar. Kenapa? Karena ternyata other currencies ya, seperti US dollar atau rupiah atau ringgit itu semuanya mengalami fluctuating, mengalami depresiasi atau apresiasi, sehingga ketidakbolehan atau pengharaman terhadap digital asset hanya karena fluctuatingnya saja itu tidak bisa diterima. Sehingga kembali kepada awal ya, digital currency itu merupakan mal ya, merupakan harta atau properties yang diizinkan atau halal dalam menjual dan memperbelikan digital aset tersebut gitu ya. Namun begitu di sini, sebelumnya kenapa? Karena tadi kembali dia diperlakukan sebagai valuable and widely accepted. Dia memiliki harga dan diterima secara khalayak luas. Nah, meskipun begitu ada beberapa pertimbangan di sini untuk menggunakan digital currency itu utamanya adalah digunakan di yurisdiksi atau daerah-daerah yang menghalalkan, contohnya Malaysia gitu ya. Maka mempergunakan Bitcoin itu di Malaysia dihalalkan. Nah, tetapi di sini juga public must willing to take appropriate risk. Ya, di sini masyarakat atau ya masyarakat secara umum itu juga harus bersedia dan memahami risiko yang terkandung apabila membeli aset-aset kripto seperti itu. Jadi secara syariah dia merupakan harta, tetapi diizinkan apabila ya negara yang dimana tempat tinggal itu mengizinkan, serta yang membeli tahu gitu ya resiko yang ada di dalam aset digital tersebut. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu digital currency yang di back by ribawi items, contohnya di back atau di backup ya dengan gold dengan silver. Nah, ini kalau misalkan currency aset tersebut di backup dengan gold dengan silver, maka hukumnya sebagai currency itu jatuh.
di sini jual belinya itu maka subject to buy all starve. Jadi tidak boleh dibeli secara berbeda dari sisi jumlah atau berbeda dari sisi penyerahan karena bisa jatuh kepada riba nasi'ah atau riba fadl. Pendapat yang kedua terhadap digital asset ini adalah tidak diizinkan untuk memperjualbelikan atau menggunakannya. Ini pendapatnya datang dari Indonesia. It has elements of goror, wagering and harm gitu ya. Jadi pendapat yang tidak memperbolehkan karena menurut Majelis Ulama mengandung goror dan berbahaya. Selain itu ada lagi pendapat dari Mesir yang menyatakan, Grand Mufti Arab ya Mesir menyatakan bahwa high risk from unexpected price fluctuations, beresiko tinggi dari fluktuasi harga yang tidak bisa diantisipasi. Nah ini termasuk di dalamnya adalah deception, ignorance, fraud, lalu dealing on the basis of speculations, serta tidak adanya monitoring serta oversight. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah untuk digital asset ini ada dua pendapat, ada yang menghalalkan dan ada yang tidak menghalalkan. Yang menghalalkan contohnya dari Malaysia, sedangkan yang tidak menghalalkan contohnya adalah dari Indonesia dengan dari Mesir. Seperti itu pendapatnya.